Hello guys, welcome back to Twin Lab Channel. Di kali ini kita akan kembali latihan soal tentang kinematika, khususnya buat teman-teman yang sedang TPB di ITB. Oke, soal ini saya kembali ambil dari buku Holiday, chapter 4 yang judulnya Kinematika 2 dimensi dan 3 dimensi, problem 20 atau nomor 20. Oke, seperti biasa, saya akan menganalisis dulu, kita akan menganalisis terlebih dahulu apa yang kita akan ketahui dari soal dan apa yang diminta oleh soal. Oke, perhatikan gambar 432. Sebuah partikel bergerak di mana pada saat itu jarak partikel A terhadap sumbu Y itu 30 meter. Oke, kita akan tulis dulu. Y, A, 30 meter. Dengan sebuah kecepatan yang konstan, yang nilainya 3 meter per sekon dan paralel atau sejajar dengan sumbu X positif. Artinya, kecepatan partikel A, pada sumbu X, VAX kita bisa tulis, itu adalah 3 meter per sekon. Kita bisa tulis VAX atau V0AX ya, karena kecepatan awal maupun kecepatan setiap waktunya selalu sama, 3 meter per sekon. Lanjut. Pada suatu saat tertentu, pada saat partikel A meninggalkan sumbu Y positif, partikel B juga saat itu juga meninggalkan titik asalnya atau origin di sini ya, dengan sebuah kecepatan awal yang besarnya 0. Saya tulis di sini, ini adalah origin ya, kita bisa tulis di 0,0. Ini itu origin. Kenapa harus 0,0? Agar kita bisa menganalisis soal ini dengan mudah ya teman-teman. 0,0. Jadi titik awalnya kita berdasarkan titik koordinat 0,0. Kemudian selanjutnya dengan sebuah percepatan yang konstan yang nilainya 0,4 meter per sekon kuadrat. Saya akan tulis vektor percepatannya adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya nanti kita harus menguraikan terlebih dahulu. Mengapa? Karena vektor percepatan ini tidak berada pada sumbu X maupun tidak berada pada sumbu Y. Jadi kita harus uraikan percepatan vektor percepatan ini, vektor A, terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Pertanyaannya adalah, berapa sudut yang dibentuk antara vektor percepatan dengan sumbu Y positif yang nantinya akan menghasilkan sebuah tumbukan ya, atau collision atau tubrukan antara partikel A dengan partikel B di suatu saat tertentu. Saya asumsikan di sini adalah titik tabrakannya teman-teman ya. Ini titik tubrukannya. Kita akan menganalisis lagi apa yang sudah kita ketahui tadi. Sebelumnya kita harus menguraikan percepatan atau vektor percepatan ya teman-teman. Kita uraikan gambar seperti ini. Ini vektor percepatannya A. Di sini ada percepatan pada sumbu X. Dan ini ada percepatan pada sumbu Y. Saya akan taruh, karena sudutnya di sini, saya akan taruh percepatan pada sumbu X di atas. Karena ini sama ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ketika kita menggunakan sudut sin alfa ya, atau sin theta, maka kita akan mendapatkan depan per miring, maka AX per A ya teman-teman. Maka AX ya sama dengan apa kali sin theta. Sama juga dengan apabila kita menaruhnya dengan cos theta. Cos theta, maka nanti kita akan dapatkan ya sampingnya itu adalah AY ya teman-teman, AY per miring. Miringnya adalah vektor A. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa percepatan pada sumbu Y adalah vektor A dikali cos theta. Saya akan tulis teman-temannya di sini. AX sama dengan vektor A sin theta, AY sama dengan vektor A dikali cos theta.
Saya akan hapus teman-teman ya, terlebih dahulu biar tidak menyulitkan teman-teman dalam melihat pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kemudian kita harus ketahui teman-teman bahwa untuk membuat partikel A dan partikel B ini bertumbuk di suatu waktu tertentu, artinya apa? Posisi, ya, saya akan tulis ya, posisi partikel A dengan posisi dengan partikel B ya, harus sama, baik itu secara atau dihubungkan dengan sumbu X maupun dihubungkan dengan sumbu Y. Oke. Jadi posisi partikel A pada sumbu X dan sumbu Y harus sama dengan posisi partikel B pada sumbu X dan sumbu Y di suatu saat tertentu. Oke. Sekarang kita akan tinjau teman-teman terlebih dahulu karena kita tahu bahwa percepatan, kecepatan, dan posisi merupakan besaran-besaran vektor. Maka kita akan tinjau karena ini juga soalnya adalah soal dua dimensi. Kenapa kita tahu ini dua dimensi? Karena di sini ada sumbu X dan sumbu Y, maka kita juga harus tinjau setiap komponennya. Oke, saya akan tulis di sini ya. RA dengan RB. Jadi kita akan tinjau ada namanya posisi partikel A pada sumbu X ya. Ditambah posisi A. Oke. Posisi A pada sumbu Y sama dengan posisi partikel B pada sumbu X ditambah posisi partikel B pada sumbu Y. Oke, perhatikan teman-teman, IJ ini apa? Saya akan ulas kembali ya, bahwa I dan J ini adalah vektor satuan yang nilainya 1 dan arahnya mewakili suatu sumbu tertentu. Dan kita akan sepakati bahwa I itu mewakili sumbu X, J itu mewakili sumbu Y, dan K akan mewakili sumbu Z. Oke, kita nggak perlu menganalisis pada sumbu Z karena partikel tidak bergerak pada sumbu Z ya. Oke, dan Rx ini apa dong berarti? Rx ini adalah komponen ya, komponen posisi partikel A pada sumbu X gitu ya. Oke, sekarang kita akan tinjau komponen per komponen. RAX dulu teman-teman ya, atau posisi A pada sumbu X. Perhatikan teman-teman, saat dia bergerak ya teman-teman, dari partikel A ini sepanjang sumbu X, itu gerakannya apa teman-teman? Gerakannya gerak lurus beraturan ya teman-teman ya, karena kecepatannya konstan. Oke, mungkin buat teman-teman yang lupa-lupa, saya akan mengulas 5 persamaan umum ya. Saya akan masukkan konsep juga ke GLBB biar teman-teman lebih paham bahwa hanya ada 5 persamaan. Sebelumnya saya sudah bahas di part kedua, teman-teman bisa nontonnya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, karena dia geraknya GLB, maka saya akan bisa tuliskan bahwa posisi A terhadap sumbu X itu kita bisa tulis V AX kalikan dengan T. Oke, ini rumus GLBB biasa teman-teman ya. Tambah dengan, kita lihat teman-teman, posisi A terhadap sumbu Y, selama dia berpindah atau bergerak ke kanan atau sepanjang sumbu X positif, apakah dia berubah? Tidak teman-temannya, selalu 30 meter hingga akhirnya dia bertabrakan pun, posisi A atau partikel A terhadap sumbu Y itu selalu 30 meter, konstan dan tidak berubah. Artinya, kita akan tuliskan RAY itu sama dengan YA ya teman-teman. YA ini. Posisi partikel A terhadap sumbu Y. 30 meter J. Oke, sama dengan apa? Oke, sekarang kita tinjau posisi partikel B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan teman-teman, saya akan tuliskan satu persamaan yang sebelumnya sudah kita bahas di part 2, yaitu R Y teman-teman ya, RT min R0 sama dengan P0T tambah setengah T kuadrat. Oke, RT itu
posisi akhir dan R0 itu posisi awal. Nah, kita tahu nih posisi awal atau originnya atau titik asalnya adalah 0. Artinya nanti kita akan menghilangkan semua R0-nya. R0-nya karena kita taruh menjadi 0. Kita ganti menjadi 0 gitu ya semuanya. V0T tambah setengah AT kuadrat. Sehingga nanti T sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Oke, kita tinjau posisi per komponen ya. Komponen X dulu ya teman-temannya. Berarti RDX sama dengan V0BX T tambah setengah AX T kuadrat. Oke, berarti RBX karena V0-nya tidak ada ya teman-temannya. Kita tahu ya V0-nya 0 ya. Zero initial speed untuk partikel B. Saya tuliskan kembali mungkinnya V0B-nya itu 0. Oke, maka kita bisa hilangkan teman-teman. Ya, 0 kali berapapun hasilnya 0. Kita akan tulis setengah AX T kuadrat. Oke, saya akan tulis teman-temannya. Setengah AX T kuadrat. I ditambah, oke, sekarang kita tinjau komponen Y-nya. RBY. Oke, RBY sama dengan V0Y. V0B Y dikali T ditambah setengah AY T kuadrat. Oke, RBY atau posisi partikel B terhadap sumbu Y. V0B-nya 0 ya teman-teman ya. Baik sumbu Y maupun sumbu X-nya dia 0. Maka 0 kali berapapun hasilnya 0. Maka kita akan tuliskan hasilnya setengah AY T kuadrat. Oke, setengah AY T kuadrat. Jadi jangan lupa vektor satuannya. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Nanti fungsinya kita mendapatkan persamaan ini adalah untuk menyamakan setiap persamaan sesuai komponen per komponennya. Bisa I dengan I kita bisa samakan, komponen J dengan J kita bisa samakan. Oke, kita akan kerjakan komponen I dulu atau sumbu X dulu teman-teman ya. Akan tuliskan kembali PAX kali T I dengan setengah AX T kuadrat. I ya teman-teman. Oke, I-nya bisa kita coret ya atau kita bisa hilangkan. Kenapa? Karena kembali saya ulang, I itu adalah hanya vektor satuan yang nilainya 1 dan mengarah pada sumbu tertentu. Jadi dia fungsinya hanya untuk menandakan arah tertentu pada sumbu tertentu juga ya, X, Y, atau Z. Oke, kita akan tulis PAX kali T sama dengan setengah. AX-nya berapa teman-teman? AX-nya ini teman-temannya. AX itu A sin theta. A sin theta T kuadrat. Oke, ini kita bisa coret. Maka nanti kita dapatkan bahwa T itu adalah 2 kali PAX per A sin theta. Oke, ini kita tuliskan 2 kali 3 meter per sekon ya, per 0,4 meter per sekon kuadrat dikali dengan sin theta. Oke, ini adalah persamaan satu kita. Oke, selanjutnya kita tinjau pada komponennya Y-nya teman-teman ya. RAY dengan RBY. Oke. Saya akan tuliskan kembali 30 meter J harus sama dengan setengah AY T kuadrat J. Oke, karena J-nya bisa kita hilangkan, maka kita akan tuliskan 30 meter sama dengan setengah A berapa teman-teman? Kalau AY itu tadi A cos theta ya teman-teman ya. A cos theta T kuadrat. Oke, kita akan dapatkan bahwa T kuadrat itu sama dengan, oke, T-nya kita substitusi teman-teman ya, sesuai dengan persamaan 1, maafkan. T-nya ini kita sudah dapatkan tadikannya persamaan 1, maka kita substitusikan T-nya ke persamaan kedua kita ini. 30 meter ini sama dengan setengah
A cos theta kali T kuadrat. T kuadrat yang ini teman-teman bersama 1. 6 meter per sekon per 0,4 meter per sekon kuadrat sin theta. Oke. Karena A ini kita bisa coret dengan ini teman-teman, kita coret gitu ya. Jangan lupa ini dikuadratkan, maka nanti akan bersisa 1 A lagi teman-teman. Jadi kita dapatkan 30 meter dengan setengah dikalikan dengan cos theta dikalikan 36 meter kuadrat per sekon kuadrat per 0,4 meter per sekon kuadrat kalikan dengan sin kuadrat theta. Oke, saya akan pindahkan ke sebelah kanan. Maka kita akan dapatkan 30 meter dengan setengah dikalikan dengan cos S kuadrat atau secant kuadrat dicoret dengan S kuadrat. Jadi kita teman-teman akan dapatkan hasilnya cos 36 meter kuadrat gitu ya per 0,4 meter kalikan seper sin kuadrat theta. Oke, kita bisa coret lagi M dengan kuadratnya ya teman-teman. Jadi teman-teman akan dapatkan hasilnya 30 meter sama dengan 45 cos theta ya teman-temannya, cos theta kali sin kuadrat theta. Oke. Sini saya akan ubah teman-teman sin kuadrat sesuai dengan rumus identitas ya, identitas sin kuadrat theta itu harus sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Maka saya akan ganti, substitusikan 30 meter sama dengan 45, jangan lupa ini ada meter ya teman-teman ya, meter. 45 meter dikali cos theta per 1 min cos kuadrat. Oke, saya akan substitusi bisa ruas kiri dan 30 meter ke ruas kanan. Teman akan dapatkan 1 min cos kuadrat theta akan sama dengan 45 meter per 30 meter dikalikan dengan cos theta. Gitu ya. Jadi nanti kita akan dapatkan sebuah persamaan kuadrat yaitu cos kuadrat theta tambah 1,5 cos theta kurang 1 sama dengan 0. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini atau persamaan ini, kita akan gunakan rumus ABC teman-teman ya. Rumus ABC cos theta sama dengan min B ya, min B plus minus akar dari B kuadrat ya, 1,5 kuadrat min 4 A-nya 1 C-nya min 1. Oke. Per 2A. 2A itu berarti 2 kali A-nya 1. Oke. Teman-teman dapatkan bahwa cos theta nilainya 12,5. Kita ambil yang positif ya teman-teman ya. Oke. Cos theta setengah. Maka theta-nya berapa teman-teman? Arcus dari cos setengah. Berapa ini teman-teman? Cos theta setengah berapa teman-teman? 60 derajat ya teman-teman ya, 60 derajat. Oke. Oke, ini teman-teman, kita sudah dapatkan jawabannya bahwa sudut yang harus dibentuk adalah 60 derajat. Di sini harus 60 derajat. Sehingga nanti partikel A dan partikel B akan bertumbuk di suatu saat tertentu. Kapan? Kapannya kita bisa masukkan. Katanya di sini teman-teman di persamaan pertama. Sehingga nanti teman-teman bisa dapatkan kapan dia akan bertumbuk atau bertuburkan. Oke. Jadi teman-teman, sudah selesai permasalahan kita atau problem 20-nya. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Jika kalian masih ada pertanyaan atau problem lagi seputar soal ini, kalian bisa kirim ke link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini dan juga subscribe channel kami. Karena kami akan terus membahas suatu materi atau membahas soal-soal lain yang tentunya tidak kalah seru dan juga menarik.
Oke, so see you next video. Bye-bye.